Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diaul Haq dari Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang, angkatan 2018. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pembelajaran kimia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait perkembangan sistem periodik unsur dan penentuan golongan dan periode suatu unsur. Sebelum membahas terkait pembelajaran, kita harus mengetahui dulu apa itu kompetensi dasar dalam pembelajaran ini. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron, serta menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur. Kemudian, siswa dapat menjelaskan dasar pengelompokan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron, serta siswa dapat menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait sistem periodik unsur, kita harus mengetahui dulu sejarah dari sistem periodik unsur. Nah, sejarahnya, setelah para ahli secara terus-menerus menemukan unsur-unsur baru, maka jumlah unsur semakin banyak dan hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam mempelajarinya. Oleh karena itu, para ahli berusaha membuat pengelompokan sehingga unsur-unsur tersebut dapat tertata dengan baik. Nah, para ahli ini kemudian membuat sistem periodik unsur. Nah, apa itu sih sistem periodik unsur? Ada yang tahu? Ya, benar. Sistem periodik unsur ialah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan suatu sifat unsur-unsur tersebut. Nah, untuk perkembangan sistem periodik unsur dibuat pada pada tahun 1829 oleh Johann Wolfgang de Bruijner. Nah, de Bruijner ini menyatakan hukum triad yang mengelompokkan unsur-unsur yang mempunyai sifat kimianya yang sama berdasarkan kenaikan massa atomnya yang terdiri dari 3 unsur ataupun biasa disebut sebagai triad. Nah, untuk contohnya dapat dilihat pada tabel ya, bahwasanya pengelompokan menurut de Bruijner ini terbagi menjadi 3 unsur. Nah, dimisalkan di sini ada 3 unsur yaitu litium, natrium, dan kalium. Nah, untuk mengetahui unsur kedua dari litium dan kalium ini, kita harus mengetahui dulu massa atom relatifnya dari litium dan kalium. Yang mana dalam hal ini litium memiliki massa atom relatif sebesar 6,9. Kemudian pada unsur kalium, dia memiliki massa atom relatif sebesar 39,1. Nah, untuk mengetahui untuk mengetahui unsur natrium ini, kita harus mengetahui dulu rata-rata dari massa atom yang pertama dan massa atom yang ketiga. Nah, kita tambahkan saja massa atom relatif litium sebesar 6,9 ditambah dengan massa atom relatif kalium sebesar 3,91, kemudian dibagi 2 menghasilkan 23. Yang mana dalam hal ini dapat diketahui bahwasanya untuk unsur kedua pada litium dan kalium ini yaitu natrium yang dilihat dari massa atomnya. Massa atomnya sebesar 23, rata-rata dari massa atom relatif litium dan kalium. Kemudian
hukum triad ini belum sempurna sehingga disempurnakan lagi oleh A.R. Newland pada tahun 1864. Newland ini menyatakan hukum oktav yang mengelompokkan unsur-unsurnya berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, untuk kemiripan sifatnya itu berselisih 1 oktav. Nah, kalian masih ingat nggak terkait pembelajaran suatu nada? Nah, suatu nada ini itu terdiri dari 7, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, ini merupakan 1 oktav. Sehingga seperti yang dinyatakan dalam hukum oktav, kemiripan sifat unsurnya berselisih 1 oktav. Bisa saya contohkan, misal ada unsur H. Unsur H ini memiliki kemiripan sifat dengan unsur F yang dilihat dari perselisihan 1 oktav antara unsur H dengan unsur-unsur lainnya berdasarkan massa atom relatifnya. Nah, dari massa atom relatif H ini 1, kemudian dilanjut yang massa atom relatifnya 2 Li, kemudian massa atom relatifnya 3 Be, kemudian dilanjut massa atom relatifnya B sebesar 4, kemudian yang C sebesar 5, yang N sebesar 6, dan yang 7 sebesar O, dan yang ke-8 yaitu F. Sehingga dapat diketahui bahwasanya kemiripan sifat unsur hidrogen ini ada pada kemiripan sifat pada unsur F. Nah, pada hukum oktav ini dikatakan belum sempurna karena hukum oktav ini dapat dipakai pada massa atom relatif di bawah 40, sehingga hukum oktav ini dikembangkan lagi oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev pada tahun 1869. Nah, Mendeleev ini menyatakan bahwasanya berdasarkan pengamatan saat itu terdapat 63 unsur yang dikenal, sehingga Mendeleev ini menyusun unsur-unsur menurut kenaikan massa atom relatifnya, dan dia menemukan adanya perubahan sifat secara periodik. Kemudian Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur, yang mana untuk lajur vertikal ini disebut golongan dan lajur-lajur horizontal ini disebut periode. Nah, untuk contoh dari teori Mendeleev ini dapat dilihat pada tabel berikut ya, yang mana pada unsur horizontal ini, mohon maaf, untuk unsur horizontal ini yaitu periode, dan untuk vertikal ini disebut golongan. Nah, kemudian teori Mendeleev ini disempurnakan oleh Henry G. Moseley pada tahun 1914. Moseley ini menemukan nomor atom dan menyusun unsur-unsur dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Moseley ini menyempurnakan sistem periodik Mendeleev yang dinamakan sebagai sistem periodik unsur modern. Nah, sistem periodik unsur modern ini yang digunakan hingga sekarang. Nah, untuk contoh terkait sistem periodik unsur modern ini dapat dilihat pada gambar berikut ya. Nah, untuk dilihat dari sini bahwa diketahui bahwasanya sistem periodik unsur modern ini memiliki 7 periode. Nah, kemudian untuk golongan pada sistem periodik unsur modern ini yaitu 18 golongan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu golongan utama yang dapat dilihat di sini dan di sini. Kemudian pada golongan yang kedua yaitu biasa disebut sebagai golongan transisi yang dapat dilihat di sini. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya dapat dibahas di slide selanjutnya.
Nah, sebelum membahas terkait penentuan sistem periodik unsur modern ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu elektron valensi. Elektron valensi merupakan elektron yang terdapat pada kulit terluar yang berperan dalam reaksi pembentukan ikatan kimia dan reaksi kimia. Nah, jumlah elektron valensi suatu atom ini ditentukan berdasarkan elektron yang terdapat pada kulit terakhir dari konfigurasi elektron atom tersebut. Nah, untuk contohnya, misal Bapak memiliki atom P yang memiliki nomor atom sebesar 15 dengan konfigurasi elektron unsur Ne yang menyimpan 10 elektron, kemudian disambung dengan 3s2 dan 3p3. Nah, unsur P ini memiliki elektron valensi sebesar 5 yang diambil dari elektron 3s2 dan 3p3. Kemudian pada contoh selanjutnya dapat dilihat yaitu unsur Fe. Fe ini memiliki nomor atom sebesar 26 dengan konfigurasi elektron unsur Ar yang menyimpan 18 elektron, kemudian disambung dengan 4s2 dan 3d6. Nah, pada unsur Fe ini dia memiliki konfigurasi dia memiliki elektron valensi sebesar 8 yang dapat dilihat dari elektron 4s2 dan 3d6. Nah, untuk menentukan terletaknya unsur dalam sistem periodik unsur modern ini, kita harus mengetahui dulu apa itu periode dan apa itu golongan. Nah, untuk periode sendiri, periode merupakan lajur horizontal yang menunjukkan kemiripan sifat-sifat unsur-unsur. Periode suatu unsur ini dapat ditentukan dengan mengetahui jumlah kulit terluarnya, atau dalam hal ini dapat dirumuskan nomor periode sama dengan jumlah kulit. Kemudian untuk golongan sendiri, golongan merupakan lajur vertikal yang menunjukkan kemiripan sifat unsur-unsur. Golongan suatu unsur ini dapat ditentukan dengan penentuan jumlah elektron valensinya, atau dalam rumusnya dapat diketahui bahwasanya nomor golongan itu sama dengan jumlah elektron valensi. Dapat dilihat di sini ya. Kemudian untuk contoh penentuan periode dan golongan dapat dilihat dari contohnya. Misal ada unsur Li yang memiliki 3 nomor atom. Nah, Li ini memiliki konfigurasi elektron 1s2 dan 2s1. Nah, untuk subkulit pada kulit terluarnya itu 2s, yang mana dia memiliki elektron valensi sebesar 1 dari 2s1 ini. Kemudian untuk periode dan golongannya, dia berada di periode 2, ditentukan dari jumlah kulit terluarnya. Kemudian untuk golongannya, golongan ditentukan dari elektron valensinya. Yang tadi diketahui bahwasanya elektron valensinya sebesar 1, bahwasanya dapat diketahui Li ini memiliki periode kedua dan golongan 1A. Kemudian contoh lagi, misal ada unsur Mg. Mg ini memiliki nomor atom sebesar 12. Nah, untuk konfigurasi elektronnya dapat dilihat dari sini ya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2 dengan subkulit pada kulit terluarnya yaitu 3s. Nah, untuk elektron valensinya dapat dilihat pada elektron di subkulit pada kulit terluarnya yaitu 3s. 3s ini menyimpan 2 elektron sehingga elektron valensinya sebesar 2. Kemudian untuk periodenya, periode dilihat dari jumlah kulit terluarnya, yang mana dalam unsur Mg ini jumlah kulit terluarnya sebesar 3, sehingga periodenya 3. Kemudian untuk golongannya diketahui dari jumlah elektron valensinya, yang mana pada unsur Mg ini elektron valensinya sebesar 2, sehingga dapat diketahui unsur Mg ini terdapat pada periode 3 dan golongan 2A.
Kemudian pada unsur Ga. Ga ini memiliki nomor atom sebesar 31 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p1. Nah, untuk subkulit pada kulit terluarnya dapat dilihat yaitu 4s dan 4p. Dilihat dari subkulit pada kulit terluarnya yaitu 4. Nah, untuk elektron valensinya dapat diketahui dari jumlah elektron valensi pada subkulit pada kulit terluarnya yaitu 2 ditambah 1 menghasilkan 3. Sehingga elektron valensinya sebesar 3. Kemudian pada periode unsur Ga ini dia terdapat pada periode keempat yang dilihat dari kulit terluarnya. Kemudian pada golongan ditentukan dari jumlah elektron valensinya, yang mana dalam hal ini dapat diketahui unsur Ga terletak pada periode keempat dan golongan 3A. Nah, kemudian kita akan membahas terkait hubungan sistem periodik unsur dan aturan Aufbau. Nah, untuk hubungannya dapat diketahui dari golongan utama ya, dia memiliki subkulit terluar yaitu subkulit S dan subkulit P. Sehingga dapat diketahui untuk golongan utama ataupun golongan A itu terdapat pada subkulit S ataupun subkulit S dan P. Kemudian untuk golongan transisi dia terdapat pada subkulit SD dan subkulit F, yang mana subkulit SD ini merupakan golongan transisi dalam. Kemudian pada subkulit F ini merupakan golongan transisi pada unsur lantanida dan aktinida, yang mana lantanida pada 4F dan aktinida pada 5F. Nah, untuk penentuan periode dan golongan utama ataupun golongan A ini dapat diketahui pada slide sebelumnya ya, yaitu terdapat pada subkulit S ataupun S dan P. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada golongan 1A ataupun golongan alkali ini dia terdapat pada elektron terluarnya yaitu NS1. Kemudian pada golongan 2A yaitu alkali tanah, dia terdapat pada NS2. Kemudian pada golongan 3A yaitu golongan boron, dia terdapat pada NS2 dan NP1. Kemudian pada golongan 4A ataupun yang dinamakan dengan golongan karbon, dia terdapat pada elektron terluarnya yaitu NS2 dan NP2. Pada golongan 5A yaitu golongan nitrogen, dia terdapat pada NS2 dan NP3. Kemudian pada golongan 6A ataupun golongan oksigen, dia terdapat pada NS2 dan NP4. Terus untuk golongan 7A ataupun golongan halogen, dia terdapat pada NS2 dan NP5. Dan yang terakhir, pada golongan 8A ataupun gas mulia, dia terdapat pada elektron terluar NS2 dan NP6. Nah, untuk contohnya dapat dilihat di sini bahwasanya ada unsur Cl yang memiliki nomor atom sebesar 17. Nah, untuk konfigurasi elektronnya dapat ditulis dengan unsur Ne yang menyimpan 10 elektron, kemudian disambung dengan NS2 dan NP5. Nah, untuk periodenya dapat dilihat pada jumlah kulit terluarnya yaitu 3. Yang mana dapat diketahui bahwasanya unsur Cl itu terdapat pada periode ketiga. Kemudian untuk golongannya dapat diketahui dari penambahan elektron valensi, yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Sehingga dapat diketahui unsur Cl terdapat pada periode ketiga dan golongan 7A. Kemudian contoh lagi, misal ada
atom Ca. Ca ini memiliki nomor atom sebesar 20. Untuk konfigurasi elektronnya dapat dituliskan dengan menuliskan unsur Ar yang menyimpan elektron sebesar 18. Kemudian disambung dengan 4s2. Nah, untuk periodenya dapat dilihat dari jumlah kulit terluarnya, yang mana unsur Ca terdapat pada periode keempat. Pada periode keempat. Kemudian pada golongannya dapat dilihat dari elektron terluarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya atom Ca yang memiliki nomor atom sebesar 20, dia berada pada periode keempat dan golongan 2A. Nah, kemudian untuk penentuan periode dan golongan transisinya, yaitu untuk golongan transisi dapat ditentukan dari subkulitnya, yang mana golongan transisi terdapat pada subkulit SD dan F. Nah, pada subkulit SD, dia merupakan golongan transisi dalam atau biasa disebut dengan golongan transisi B. Golongan transisi B ya di sini ya. Kemudian untuk pada subkulit F, dia merupakan golongan transisi dengan unsur lantanida dan aktinida. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk subkulit 4F dia merupakan lantanida, dan untuk subkulit 5F dia merupakan aktinida. Nah, pada golongan transisi ini ada golongan yang khusus, yaitu golongan transisi 8B yang terdapat di 3 subkulit yang dapat dilihat pada tabel berikut ya. Yang mana saya urutkan dulu. Yang pertama yaitu subkulit S2 dan D1 itu merupakan golongan 3B. Kemudian S2 D2 merupakan golongan 4B. S2 D3 merupakan golongan 5B. S1 D5 merupakan golongan 6B. S2 D5 merupakan golongan 7B. Dan untuk S2 D6, S2 D7 dan S2 D8 dia merupakan golongan 8B. Kemudian untuk subkulit S1 D10 dia merupakan golongan 1B, yang mana dapat dilihat dari elektron valensinya. Ditambahkan saja 1 tambah 10 sama dengan 11. Nah, kita ambil angka terakhirnya yaitu 1, sehingga dapat diketahui bahwasanya subkulit S1 D10 merupakan golongan 1B. Kemudian yang terakhir yaitu S2 D10 yang merupakan golongan 2B, yang diambil dari 2 ditambah 10, 12. Kemudian kita ambil angka terakhirnya yaitu 2, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya subkulit S2 D10 merupakan golongan 2B. Nah, untuk contoh penentuan periode dan golongan transisi dapat dilihat di sini bahwasanya ada atom Fe. Fe ini memiliki nomor atom sebesar 26 dengan konfigurasi elektron unsur Ar yang menyimpan 18 elektron, kemudian disambung dengan 4s2 dan 3d6. Nah, untuk periodenya sudah jelas dapat dilihat dari jumlah kulit terluarnya sebesar 4. Kemudian periodenya dapat diketahui yaitu 4. Kemudian pada golongan ditentukan dari jumlah elektron valensinya, yaitu 4s2 yang menyimpan 2 elektron dan 3d6 yang menyimpan 6 elektron. 2 ditambah 6 sama dengan 8, sehingga dapat diketahui unsur Fe dia terdapat pada periode keempat dan golongan 8B. Untuk contoh selanjutnya dapat dilihat yaitu atom Zn. Atom Zn ini memiliki konfigurasi elektron seperti ini, yaitu unsur Ar yang menyimpan 18 elektron disambung dengan 4s2 dan 3d10. Untuk periodenya seperti yang sebelumnya, yaitu ditentukan dari jumlah kulit terluarnya yaitu 4. Kemudian golongannya dapat dilihat dari jumlah elektron valensinya. 2 ditambah 10 sama dengan 12, diambil angka terakhirnya yaitu 2, sehingga dapat diketahui unsur Zn dia terdapat pada periode keempat
dengan golongan 2B. Ya, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.